Puji Tuhan, pemirsa sekalian, kita telah memuji Tuhan, kita telah berdoa meminta kecurahan Roh Kudus, biarlah kita tetap selalu berdoa, karena doa adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Tuhan. Dan saat ini, Bapak Ibu pemirsa Hope Channel yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke dalam sesi doa bersama dengan Pendeta Sarpan Sanggalangi. Shalom Pak Pendeta, selamat malam. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, suara terdengar dengan jelas. Kepada semua. Oke Pak Pendeta, kami mengundang para pemirsa yang ingin didoakan untuk mengirimkan permohonan doa saat ini juga. Anda dapat mengirimkan pokok-pokok doa yang ingin Bapak Ibu ataupun saudara-saudara sampaikan melalui nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun sosial media Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Boleh melihat langsung buka WA Bapak Ibu, sosial media Bapak Ibu, dan sampaikan pokok-pokok permohonan doa. Kami tim Doa Hope Channel akan mendoakan terus untuk Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. Pak Pendeta, saat ini kita masuk ke dalam sesi doa, dan di sepanjang KKR ini kita akan mendoakan para pemirsa yang telah mengirimkan permohonan doa mereka ke call center ataupun sosial media Hope Channel Indonesia. Dan Pak Pendeta, saya akan bacakan beberapa pokok permohonan doa, dan setelah itu Pak Pendeta akan kami persilakan untuk membacakan ayat, dan Pak Pendeta akan mendoakan permohonan-permohonan dari segenap pemirsa Hope Channel Indonesia. Saat ini Pak Pendeta, saya akan bacakan permohonan doa di bagian yang pertama. Saya akan bacakan dari Bapak Anto Sihombing. Mohon doakan agar kondisi kesehatan saya semakin baik. Doakan juga untuk anak dan ibu saya. Kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada dari Bapak Elman. Mohon doa untuk orang tua yang sedang sakit. Mohon doa juga untuk istri dan anak-anak supaya selalu dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Tin. Mohon doakan agar Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami melalui usaha dan pekerjaan yang kami miliki. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dan mungkin yang terakhir dari Ibu Syariah. Mohon doakan anak saya dalam rumah tangganya yang merindukan buah hati. Kiranya Tuhan berkenan memberikan yang terbaik. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Pak Pendeta, kami minta kesediaan Pak Pendeta untuk membacakan ayat firman Tuhan, untuk menguatkan para pemirsa yang sudah menyampaikan pokok doa. Dan setelah itu Pak Pendeta langsung untuk boleh berdoa setelah membacakan ayat firman Tuhan. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat malam untuk kita semua, kepada semua pemirsa Hope Channel, dan juga terlebih khusus kepada yang menyampaikan permohonan doa pada malam ini. Ayat kekuatan bagi kita, khususnya menyampaikan permohonan doa, kepada Bapak Anto Sihombing, Bapak Elman, Ibu Tien, dan Ibu Syariah, ya kita baca di dalam Yeremia 33 ayat 6. Ya. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tentunya janji firman Tuhan ini bukan sekedar janji, karena ini diucapkan oleh Tuhan sendiri, di mana Dia berjanji kepada umat-umatnya yang mau datang untuk bermohon kepadanya. Dia katakan bahwa Dia akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Kepada Bapak Anto Sihombing, tentunya permohonan kita pada malam ini akan kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Juga kepada Bapak Elman, kita yakin Tuhan memberikan kesembuhan kepada umat-umatnya yang selalu berharap, bersandar kepadanya, bermohon kepadanya. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah pengasih dan penyayang. Sudah banyak bukti di dalam cerita-cerita Alkitab, bukan hanya kali ini, tetapi mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, kita mendengar kisah-kisah orang-orang yang dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita, mungkin di dalam usaha kita yang sedang berjuang untuk lebih maju lagi,
atau mungkin kerinduan kita untuk memiliki seorang cucu dari anak kita, ketika kita bawa kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Bukan hanya kesembuhan yang dia berikan, tetapi kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Biarlah firman ini menguatkan kita, terlebih khusus bagi Bapak Anto Sihombing, Bapak Elman, Ibu Tin, Ibu Syariah, bahwa sudah sangat tepat ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tantangan, kita bawa itu kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan, ya, kesembuhan. Tuhan menjanjikan kita kesejahteraan, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Karena di dalam Mazmur pasal 30 ayat 3 dikatakan juga, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Dialami Raja Daud, bagaimana ketika dia mengalami pergumulan, ya, ketika dia mengalami kesusahan, dia katakan, kepadamu aku minta tolong, dan Tuhan telah, ada kata telah, artinya Daud mengalami kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan secara fisik yang Tuhan janjikan kepada kita, tetapi juga kesembuhan secara rohani. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kita datang berdoa, rohani kita juga dikuatkan. Baik, kita satu di dalam doa. Allah kekal yang bersemayam dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang ajaib, yang selalu memberkati dan melindungi kami umat-umat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah sumber pertolongan dan kekuatan kami, ya Bapa. Untuk itu, pada acara KKR ini, umat-umat-Mu datang untuk bermohon, meminta pertolongan daripada-Mu, ya Bapa. Dan kami percaya, sesuai dengan janji-Mu di dalam Yeremia yang kami sudah baca, bahwa Engkaulah Allah yang akan menyembuhkan mereka. Engkaulah Allah yang memulihkan, bahkan membuat mereka sejahtera. Berdoa khusus bagi Bapak Anto Sihombing. Dia merindukan kesehatannya semakin baik. Biarlah jamahan kasih Tuhan, kuasa Kristus dinyatakan di dalam kehidupannya. Engkau angkat sakit penyakitnya, sehingga dia dapat pulih dengan segera, dan dapat kembali melakukan aktivitas, dan juga dapat kembali untuk menyembah Tuhan. Juga bagi anak dan ibunya, supaya selalu Tuhan menyertai dimanapun berada. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari kecelakaan dan orang-orang jahat, sehingga semua keluarga dari Bapak Anto Sihombing akan menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan kerinduan Bapak Elman untuk mendoakan orang tuanya yang sedang sakit. Engkau tahu ya Bapak, apa yang dialami orang tuanya. Biarlah Tuhan juga menyembuhkan sakit penyakitnya, mengangkat sakit penyakitnya, sehingga orang tua dari Bapak Elman akan benar-benar pulih dengan segera. Begitupun juga dengan anak istrinya, supaya dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Biarlah damai sejahtera dari Allah selalu menjadi bagian daripada keluarga ini, dimanapun mereka berada, untuk mendapat berkat yang melimpah daripada Tuhan. Kami juga mendoakan Ibu Tin yang membutuhkan pertolongan Tuhan, di mana dia merindukan agar usahanya lebih maju lagi, agar apa yang dia kerjakan, Tuhan taruh berkat di atasnya, sehingga semua dapat berhasil dan dapat mendatangkan rezeki yang melimpah di dalam keluarga Ibu Tin, sehingga apapun yang mereka usahakan, ketika Tuhan berkati, kami percaya itu akan menjadi salah satu kesukaan, sukacita bagi Ibu Tin. Dan dengan berkat-berkat yang dia peroleh, dapat digunakan untuk kebutuhan keluarganya, digunakan untuk membantu orang lain, terlebih digunakan juga untuk melayani Tuhan. Kami juga mendoakan Ibu Syariah yang saat ini sangat membutuhkan cucu dari anaknya yang sudah menikah, ya Bapa. Kami percaya Engkaulah Allah yang membuat kehidupan. Engkaulah Allah sumber berkat dan sumber kehidupan. Engkau akan bukakan rahim dari anak Bu Syariah, sehingga kandungannya akan ada seorang anak yang akan lahir di keluarga ini,
untuk menjadi sukacita bagi keluarga ini. Terlebih ketika anak-anak ini lahir, biarlah anak ini dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang dipersiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pak Pendeta, kita akan masuk kembali ke dalam pokok doa berikutnya Pak Pendeta. Masuk lagi pokok doa dari beberapa umat-umat Tuhan yang ingin doakan. Dari saudari Sabati Yuliana. Mohon doakan papa saya, Bapak Cornelius Toda, yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Grace Caroline selanjutnya, mohon didoakan orang tua saya supaya dikaruniakan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Evi Laloan, tolong doakan kami, anak dan cucu, agar kenal Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman dan saksi Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya dari Ibu Rita Sinaga, mohon doakan keponakan saya, Bapak Mudi Manurung, agar dapat disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Pendeta, kembali kami minta kesediaan Pak Pendeta untuk membacakan ayat firman Tuhan penguatan bagi para pemirsa yang memanjatkan permohonan doa barusan. Baik, bagi saudara-saudara yang sudah menyampaikan permohonan, saya akan bacakan ayat di dalam Mazmur 63 ayat 8 dan 9. Dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tuhan memberikan satu janji kepada kita semua, bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Dia katakan bahwa ketika kita mengalami pergumulan, maka kita di bawah naungan sayap-Nya. Di bawah naungan sayap-Nya. Dan Tuhan memberikan kita satu kepastian bahwa tangan kanannya menopang kita. Ya. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul, yang mengalami pencobaan, yang mengalami sakit penyakit, ya, bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan satu kelepasan di dalam kehidupan kita, ya, khususnya kepada saudari Sabati Yuliana, kemudian Ibu Grace, Ibu Evli Loloan, dan Ibu Rita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Allah akan selalu menolong kita di dalam kesesakan, di dalam setiap apa yang kita gumulkan. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan. Filipi 4 ayat 13, Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Itulah sebabnya sudah sangat tepat ketika kita menghadapi pergumulan, makanya kita datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan juga di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak pernah terlelap. Kalaupun kita mungkin ditinggalkan oleh manusia, kalaupun mungkin orang mengecewakan kita, ya, tetapi Tuhan tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah meninggalkan umat-umatnya yang selalu berseru memanggil namanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya yang selalu berharap kepadanya. Kita yakin apapun sakit penyakit kita, ketika kita terus bawa kepada Tuhan,
maka Tuhan akan memberikan satu kelepasan tepat pada waktunya Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Itulah sebabnya pada malam ini kita rindu untuk membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Kita rindu untuk diberikan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Dan kita percaya ketika kita amini itu, ketika kita yakin akan kuasa Tuhan, maka kuasa itu akan menjadi bagian kita. Orang-orang yang kita kasihi dapat segera pulih, dan juga pergumulan-pergumulan kita akan dimenangkan di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebabnya, saudara-saudara, sekali lagi bagi Ibu Sabati Yuliana, baik, kita akan satu dalam doa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kembali kepadamu. Kami memohon kasih karunia-Mu untuk bisa menyembuhkan dari saudari Sabati Yuliana, yaitu Bapak Cornelius Toda. Bapak, kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, angkatlah sakit penyakitnya, sembuhkanlah dia, pulihkanlah dia, supaya keluarga melihat kuasa, sukacita dapat menjadi bagian mereka ya Bapak. Kami juga mendoakan Ibu Grace Caroline yang saat ini agar orang tuanya juga dapat dipulihkan, sehingga orang tuanya akan lebih sehat lagi. Dan kerinduannya agar orang tuanya selalu mendapatkan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah Engkau sumber damai sejahtera akan selalu memberikan kebahagiaan kepada mereka dan memberikan sukacita kepada mereka. Kami juga mendoakan Ibu Evli Lolowan ya Bapak. Kami rindu agar Tuhan dapat menjamah anak dan cucunya, agar mereka juga dapat mengenal Engkau sebagai Yesus, Juru Selamat pribadi mereka. Dan mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman, bahkan mereka dapat menjadi saksi. Dan kerinduan kami, semua keluarga dari Ibu Evila Lolowan dapat dimenangkan dan dapat setia sampai Engkau datang. Kami juga mendoakan Ibu Rita Sinaga. Kami mendoakan agar keponakannya, Bapak Modi Manurung, dapat disembuhkan oleh Tuhan dari sakit penyakitnya. Engkau mengangkat sakit penyakitnya. Engkau pulihkan tubuhnya ya Bapak. Sehingga dengan demikian ada sukacita yang dirasakan Ibu Rita Sinaga. Dengan kesembuhan itu, biarlah nama-Mu selalu kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.